juga menjadi tulang punggung keluarga. Nah, akhirnya juga menjadi tekanan. Kemudian ini karena diambil pada pandemi, ada tanggung jawab pandemi. Kemudian keuangan harian, kesehatan fisik atau mental, nah kemudian sosial, iklim atau politik. Nah, karena sosial ini juga mempengaruhi, tapi di sini berada di bawah sendiri. Kemudian pada karyawan, nah ini bagi para generasi di atas milenial, karyawan ini seringkali mengalami stres kerja juga, bahkan menjadi burnout, dan akhirnya resign dari kerjaan. Penyebab utamanya adalah ritme kerja yang tinggi, nah kemudian tekanan waktu. Seringkali di sebuah perusahaan-perusahaan swasta itu seringkali tekanan-tekanan yang diberikan kepada karyawan itu tinggi. Semisal harus lembur dan lain sebagainya. Kemudian kurang jelasnya penerapan aturan dalam pekerjaan. Ini seringkali dilakukan juga. Pada awalnya dia memiliki job desk tertentu, kemudian semakin hari semakin ditambah lagi. Kemudian partisipasi yang rendah. Nah, partisipasi yang rendah ini juga menjadi penyebab seorang itu menjadi stres kerja karena merasa kurang bisa aktif, kurang bisa menyampaikan pendapat. Kemudian kurangnya dukungan sejawat dan teman yang sebayanya. Nah, ini sama karyawan ini seharusnya saling mendukung. Tetapi ketika saling mendukung tersebut ini tidak ada, nah ini juga menjadi stres kerja, stres yang dialami oleh para karyawan. Dan akhirnya stres yang berkepanjangan ini nanti akan berakibat juga pada kinerjanya, hingga akhirnya menjadi depresi dan akhirnya bisa resign. Jika berterus kelanjutan, nah ini nanti akan berdampak yang sangat berbahaya sekali. Nah, jadi ketika kita mengalami hal tersebut, maka kita juga harus mengenali bagaimana gejala stres ini. Nah, karena ini bukan hanya untuk menjustifikasi, karena saya sarankan kepada teman-teman ini jangan sampai menjustifikasi diri sendiri, jangan sampai self diagnosa. Dengan membaca-baca saja dengan baca-baca saja sampai nanti akhirnya teman-teman ini mendiagnosa dirinya sendiri. Ya. Maka dari itu kita juga harus mengetahui apa saja gejala-gejala stres itu. Nah, yang pertama adalah gejala emosi. Gejala emosi ini seringkali diidentikan dengan frustasi tadi, karena frustasi ini menjadi reaksi dari stres itu sendiri. Kemudian suasana hati yang berubah. Nah, seringkali kita mengalami suasana hati yang berubah-ubah. Nah, ini mungkin bisa jadi kita stres. Nah, sulit menenangkan pikiran. Nah, pikiran yang beradul, overthinking, dan lain sebagainya dan merasa kesepian. Padahal kita seringkali bersama orang-orang, tetapi kita merasa kesepian. Jangan-jangan kita stres, bingung. Nah, bingung memutuskan sesuatu ini bisa jadi juga menjadi gejala stres. Hilang kendali, menghindari orang lain. Nah, cenderung melakukan hal-hal sendiri, cenderung untuk skeptis, cenderung untuk mencari tempat sendiri untuk merenung. Nah, ini bisa jadi kita stres. Nah, kemudian gejala fisik. Nah, gejala fisik itu apa saja sih? Gejala fisik ini ditandai oleh dengan tubuh yang lemas, kemudian pusing, kadang-kadang migrain, sakit kepala. Sering sekali juga terjadi gangguan pencernaan. Kenapa gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan ini diidentikan dengan rasa cemas. Seorang yang mempunyai stres ini seringkali merasakan cemas. Nah, dan cemas ini hubungannya dengan lambung yang akhirnya mengganggu pencernaan. Kemudian nyeri otot, gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini biasanya juga diidentikan dengan overthinking. Overthinking yang terlalu tinggi ini membuat seorang insomnia. Nah, dan jantung berdebar-debar. Jantung yang berdebar, yang tidak normal ini juga bisa menjadi gejala stres. Kemudian gejala pada kognitif. Nah, seringkali merasa lupa. Baru mengerjakan sesuatu, kemudian lupa. Nah, ini juga bisa menjadi gejala stres itu sendiri. Nah, kemudian pesimis, memiliki pandangan negatif, membuat keputusan yang tidak baik. Nah, ini gandengannya dengan yang bingung tadi. Seorang yang stres ini seringkali tidak bisa mempertimbangkan suatu keputusan, hingga akhirnya timbul rasa bingung dan akhirnya keputusan yang diambil itu tidak baik. Yang terakhir adalah gejala perilaku. Gejala perilaku ini ditandai tidak mau makan, nah,
menghindari tanggung jawab, sikap gugup. Nah, gugup, cemas, gelisah ini juga menjadi gejala stres. Kemudian konsumsi rokok dan alkohol yang berlebihan. Jangan-jangan ketika kita mojok, eh, membawa rokok yang banyak, mengsedot rokok yang banyak itu tanda stres. Jadi bisa jadi kalau teman-teman yang sudah punya suami, nah itu kemudian di malam tertentu kok baru bertengkar atau suami tersebut baru pulang dari kerjaan, kemudian di pojokan duduk merokok yang banyak, ini bisa jadi stres. Nah, maka saya sarankan kepada istri-istri, dekatilah dan diajak bicara dengan baik, berikan kasih sayang dan perhatian, tanya, Mas, Papa, nah kenapa? Sini, eh, Mama ada di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, perubahan yang lain terjadi ketika seorang stres itu, yang tadi adalah mood swing ya, itu gejala fisik tadi. Nah, tetapi ketika gejala stres itu berkelanjutan, maka ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya juga. Nah, dapat menyebabkan berbagai gejala dan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, secara keseluruhan. Nah, yang paling kronis ini bisa mudah tersinggung. Nah, seringkali ketika kita bergaul, nah, kemudian kita mendapatkan beban kerja yang sangat banyak sekali. Nah, kita bicara santai aja awalnya. Nah, tapi ketika teman itu guyoni kita tersinggung, ngamuk. Nah, ini bisa jadi gejala stres yang berkepanjangan tersebut. Nah, kemudian cemas yang berlebihan, sakit kepala, nah, kemudian insomnia, nggak bisa tidur lama. Nah, maka hal itu perlu kita waspadai. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu maka apa solusinya? Solusinya yakni salah satunya adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, karena apa? Tekanan-tekanan yang berat ini menjadi suatu hal yang eksternal, suatu hal yang mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu dengan keras, memaksa diri kita dengan keras. Nah, dan kemudian respon yang ada diri kita ini seringkali juga menuntut diri kita untuk mengikuti respon dari luar tersebut. Nah, ini akan membuat diri kita itu kelelahan, capek, frustasi. Nah, jika sesuatu itu tidak bisa kita lakukan dengan berhasil dan melakukan kegagalan, nah ini bisa menimbulkan frustasi dan depresi tersebut. Nah, maka kita juga harus berbicara dengan diri kita, berdamai dengan diri kita. Karena ketika diri kita itu kita tekan, kita beri tekanan yang kuat, nah sebenarnya diri kita ini berteriak, bengok-bengok. Nah, kalau saja diri kita ini punya mulut suara, pasti ini akan protes. Seperti itu. Nah, lalu untuk apa sih berdamai dengan diri itu? Apa maksudnya berdamai dengan diri sendiri itu? Nah, berdamai dengan diri sendiri itu adalah proses saat kita eh, bisa mengubah sikap dan perilaku tentang konflik kekerasan supaya kamu mendapat nilai-nilai pengetahuan dan pengembangan keterampilan serta perilaku untuk hidup kembali dalam keseimbangan. Nah, sehingga berdamai dengan diri sendiri ini tujuannya adalah menyeimbangkan diri kita dengan tekanan-tekanan yang ada di luar maupun tekanan yang ada di dalam diri kita sendiri. Supaya diri kita bisa menjadi seimbang dan rileks, santai dalam mengerjakan segala sesuatu. Karena dengan berdamai, kamu bukan berarti kehilangan jati dirimu. Kamu dapat diartikan telah bisa menerima apa yang sudah terjadi dan menjadikannya sebagai pelajaran hidupmu. Dengan berdamai diri dengan diri sendiri ini, kita bisa merenung, kita bisa mencari tentang pelajaran-pelajaran hidup yang kita dapatkan dari tekanan-tekanan tersebut. Nah, bagaimana harus bersikap, nah, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita merespon sesuatu. Semisal ketika kita merenung, kita mendapatkan bahwa bagaimana ketika kita menjadi orang yang menekan kita, menjadi atasan kita, menjadi teman kita yang menekan kita. Nah, ini kita bisa merenung, kemudian kita mempelajarinya ketika kita berada di posisi mereka. Nah, mengapa kamu perlu berdamai dengan diri sendiri? Nah, seringkali kita melakukan kegagalan-kegagalan dalam diri kita yang mengakibatkan frustasi tersebut. Nah, tapi ketika kita tidak bisa merespon kegagalan tersebut, kita akan menjadi frustasi. Tetapi ketika kita bisa merespon kegagalan dengan baik, maka kita akan berdamai dengan diri kita. Harus kita akui bahwasanya kegagalan itu akan selalu ada dalam diri kita. Karena kegagalan itu bahkan bisa dikatakan sebagai teman hidup.
Karena segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak selamanya bisa tercapai untuk kita dapatkan, untuk kita raih. Nah, ada kalanya kita mengalami kegagalan, ada kalanya kita tidak sukses melakukan sesuatu, ada kalanya kita tidak bisa mencapai cita-cita kita, ada kalanya kita tidak bisa meraih obsesi-obsesi kita. Nah, karena hidup ini temannya adalah gagal dan sukses. Kalau nggak gagal ya sukses, kalau nggak sukses ya gagal. Nah, seperti itu. Karena tiada hari tanpa kegagalan. Ada aja masalah dalam setiap hal yang kita lakukan. Semisal ketika kita menginginkan teman kita untuk melakukan sesuatu dan teman kita menolak, nah itu juga bisa dikatakan gagal. Dan akhirnya ketika kita meresponnya dengan baik, ya udah santai aja kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, teman-teman kira-kira ada yang merasa gagal nggak ini? Bagaimana kira-kira responnya? Nah, mungkin bisa komen-komen di kolom chat ya, atau nanti kita diskusikan. Nah, kata siapa kegagalan cuma terdapat pada diri kalian aja? Enggak, semua orang itu pasti mempunyai kegagalan dengan cara mereka masing-masing, dengan fase-fase mereka masing-masing. Ya, Mas Faras Juandi sering kali merasakan kegagalan. Mas Gilang, aku pernah merasakan kegagalan ya. Memang kegagalan ini menjadi teman hidup kita bahkan ya. Eh, Setiap hari bahkan kita bisa jadi gagal. Misal yang malamnya itu berkeinginan besok saya ingin bangun pagi, saya ingin sholat subuh tepat waktu dan ternyata sholat subuhnya jam 6. Nah, itu juga mungkin gagal. Nah, tetapi ketika kita mau berdamai, ya udah semoga besok saya bisa memperbaiki diri. Nah, itu kita berdamai supaya lebih santai, lebih rileks. Tetapi ketika kita meresponnya, aduh bodoh sekali, kemudian kita meresponnya dengan tidak baik, kemudian tertimbul frustasi. Nah, ini nanti akan membodoh-bodohkan diri dan nanti efeknya tidak baik untuk diri kita. Nah, akhirnya bisa jadi keinginan untuk lebih maju ke depannya ini kurang baik juga. Nah, susah banget pengen sholat subuh berjamaah. Ini memang setiap manusia itu punya target-target dan mungkin punya jatah gagal. Nah, tetapi kita juga perlu menghabiskan jatah gagal kita dengan melakukan hal-hal target-target tertentu dan eh, langkah-langkah tertentu yang pasti harus baik sesuai dengan diri kita untuk meraih target tersebut. Di mana kita harus menyesuaikan antara target tersebut dengan kondisi kita. Sehingga nanti dapat seimbang, tidak terlalu menekan diri kita. Seperti itu ya. Nah, kenapa perlu berdamai dengan diri sendiri? Padahal Anda tidak merasa bertengkar atau bermusuhan dengan diri sendiri. Kira-kira teman-teman ini ada yang enggak ya, yang merasa kalau kita nggak pernah bertengkar dengan diri sendiri itu, kita suantai aja. Padahal dalam diri kita itu sebenarnya berteriak-teriak, sering mengomentari diri kita, sering berbisik-bisik pada diri kita, tetapi kita tidak meresponnya. Ya mungkin ketika kita terlalu santai, terlalu nyaman dengan diri kita, kemudian dalam hati kita itu sebenarnya ingin melakukan sesuatu, tetapi kita tidak meresponnya atau kita tidak menyadari. Ya mungkin ada. Dan ini saya juga pernah merasakan hal seperti ini. Dan saya meresponnya kadang dengan nyaman aja, menikmati suasana yang sudah saya lakukan pada saat itu. Semisal asik rebahan, padahal waktunya itu waktu mau belajar, mau baca buku, padahal sebelumnya saya mau narjet setiap hari itu baca buku minimal 10 halaman, dan ternyata besoknya cuma rebahan, 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 main HP, mindset sosmed, nah scroll-scroll sampai lupa waktu. Nah itu sering kali juga kita lakukan. Mungkin teman-teman ada atau enggak ya? Ya silahkan jawab dalam dirinya sendiri ya. Saya nggak mau membuka aibnya masing-masing. Ya, lalu apa sih keuntungan dari berdamai dengan diri sendiri itu? Nah, dengan memahami diri seutuhnya, kamu bisa meningkatkan rasa cinta pada diri sendiri. Diri kita itu perlu dicintai, teman-teman. Karena apa? Ketika kita terlalu sibuk merespon luar kita, lingkungan kita, kita itu kadang lupa dengan diri sendiri. Iya atau tidak, teman-teman? Ada yang merasa seperti itu. Kita lupa dengan diri kita. Kita lupa kalau diri kita itu butuh istirahat. Tetapi kita
memforsir tenaga kita untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan yang over. Nah, ini bisa membuat diri kita itu stres, nah, dan akhirnya kelelahan, kecapean, akhirnya ketika tidur itu terlalu banyak mimpi, nah akhirnya tidurnya nggak nyenyak. Karena tidur itu yang paling baik itu adalah di gelombang delta. Nah, itu paling paling rileks sekali. Nah, tetapi ketika seorang itu berada di gelombang alfa, nah ini belum sampai rileks. Nah, hingga akhirnya ini menimbulkan mimpi-mimpi yang mungkin mimpinya kurang baik. Nah, kemudian membuat kita bahasa Jawanya itu ngelilir. Ngelilir itu bahasa Indonesianya apa? Terbangun sendiri ketika tengah malam karena mimpi yang tidak baik atau kecapean, ada tubuh yang kram. Nah, itu bisa jadi menjadi dampak dari stres kita yang alami. Nah, kemudian ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa memaksimalkan potensi terbesar dalam diri kita. Nah, dengan berdamai dengan diri sendiri, kita telah mencintai diri sendiri, itu kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Nah, karena ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita mengetahui potensi-potensi kita, kita bisa mengeksplor diri kita. Ini bisa juga menjadi salah satu cara mengetahui passion. Nah, mungkin teman-teman yang kurang mengetahui passionnya ini bisa melakukan sesuatu yang membuat berdamai dengan diri sendiri, bisa dengan relaksasi dan lain sebagainya. Karena semisal merenung dengan diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri, ajak bicara teman-teman. Salah satu cara berdamai dengan diri sendiri itu adalah dengan berdialog dengan diri sendiri, ajak bicara. Cari tempat yang santai, yang sejuk, yang nyaman. Mungkin setelah sholat mungkin bisa. Tanyakan dalam diri sendiri kalian teman-teman. Nah, kira-kira potensi apa yang teman-teman ini punya? Dan harus dalam suasana tenang, damai dengan diri sendiri. Kemudian menunjukkan prinsip dan tujuan hidupmu. Ketika teman-teman ini sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, pasti teman-teman ini mempunyai prinsip hidup dan sudah menemukan mau kemana teman-teman ini. Tujuan hidup apa yang harus teman-teman ambil? Tujuan hidup apa yang harus teman-teman capai? Nah, ini nanti pasti akan teman-teman temukan. Semisal teman-teman di sini yang masih bimbang dengan kuliahnya, bimbang dengan sekolahnya, bimbang dengan urusan kerjaannya, bimbang ingin memilih jodohnya, mungkin yang cewek-cewek ini ada calon yang banyak, kemudian melamar dan bingung mau yang mana yang ingin ingin ditentukan yang jadi calon suaminya. Nah, ini juga bisa coba lakukan renungan-renungan relaksasi diri, eh, berdamai dengan diri sendiri. Ini nanti pasti akan jadi tujuan hidupnya. Kalau di Islam mungkin bisa dengan melakukan sholat, dan nanti sholat istikharah, ya, itu nanti untuk memilih prinsip dan tujuan hidupnya. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah dalam diri yang selama ini mengganggumu. Nah, dengan berdamai dengan diri sendiri ini, mencintai diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri, nah, kemudian menemukan potensi hidup, nah, kemudian menemukan tujuan hidup, nah, pasti nanti akan menemukan hambatan-hambatan dalam diri sendiri juga. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan kita? Apa sih yang menjadi hambatanku kok saya ini masih sampai di tahap ini? Padahal teman-teman ini sudah sampai tahap yang lain. Nah, dengan teman-teman yang seumuran saya itu sudah sampai tahap yang lain, tapi kenapa saya itu sampai di sini saja? Nah, ini nanti teman-teman bisa menemukannya. Ya. Tetapi satu hal yang menjadi catatan, jangan memaksakan tahap yang sama tahap kita dengan orang lain. Karena semua orang mempunyai fase hidup yang berbeda. Ada kalanya teman kita itu sudah sampai fase yang tinggi. Ada kalanya teman kita itu ada yang masih fase yang bawah. Nah, semua orang pasti memiliki fase yang berbeda. Tugas kita adalah menemukan potensi dalam diri kita, kita mencintai diri kita berdamai dengan diri kita menanyakan potensi dalam diri kita sendiri. Kira kita apa sih yang ada di dalam diri kita sendiri itu? Kita tanyakan dalam diri kita sendiri, teman-teman. Nah, diri kita itu juga butuh disayangi. Nah, karena ketika kita tidak bisa menyayangi diri kita akan cenderung mencintai dan menyayangi dunia luar, orang lain, dan kita lupa dengan diri kita sendiri.
kita itu dapat selalu menjadi orang yang pertama yang selamanya menyayangi diri kita sendiri tanpa syarat. Sehingga ketika kita bisa menyayangi diri kita, kita itu lebih bisa mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, begitu teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa bergerak maju. Nah, sesuai yang tadi menentukan prinsip dan tujuan hidup. Nah, kita bisa bergerak maju, bergerak lebih baik, naik fase-fase kita. Kemudian kita belajar dari kesalahan. Sesuai yang tadi, menyelesaikan masalah-masalah dalam diri yang selama ini mengganggu. Karena kita mau nggak mau dalam hidup ini juga harus belajar dari segala kesalahan. Kesalahan dari kita sendiri maupun kesalahan dalam diri orang lain. Sehingga kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan atau orang lain lakukan tersebut. Nah, supaya nanti kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, seperti itu teman-teman. Dalam dunia psikologi sendiri, eh, apa namanya, ada generalisasi dan diskriminasi. Itu teorinya siapa, Behavior Skinner. Nah, teorinya Skinner, ada diskriminasi dan generalisasi. Bahwasanya ketika kita melihat kesalahan itu harus bisa melakukan generalisasi. Ketika kesalahan itu hampir sama dengan apa yang kita rasakan, nah, maka kita harus mengeneralisasi solusinya. Solusinya itu mungkin hampir sama seperti itu, teman-teman. Tetapi kita tidak boleh harus kita tidak boleh mengeneralisasi segala sesuatu yang mungkin mirip, tetapi sebenarnya itu berbeda. Nah, maka kita harus melakukan diskriminasi. Kita harus menganalisisnya. Kira-kira apa? Apakah solusinya itu sama ketika saya lakukan? Apakah beda? Nah, ketika beda, kita juga harus menemukan solusi-solusi lain yang mungkin hampir sama dengan masalah yang dialami oleh orang-orang yang lain pula. Itu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana langkah untuk berdamai dengan diri sendiri itu? Nah, saya kutip dari Hello Sehat, ini ada 7 kunci berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama di sini, jangan menjadi orang yang terlalu perfeksionis. Banyak sekali teman-teman ini yang saya temui di lapangan. Eh, Dia itu seringkali ingin melakukan segala hal itu secara perfect, secara baik. Nah, saya pernah mempunyai teman itu, ya memang ini pinter sekali, teliti, kemarin menjadi wisudawan terbaik Magister Psikologi. Nah, ini mempunyai perilaku perfeksionis juga, dan beliau ini juga mengakui. Nah, pada akhirnya beliau ini mengalami kecemasan-kecemasan, takut melakukan sesuatu, takut untuk mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Akhirnya timbul gejolak-gejolak. Seringkali ini bercerita kepada saya, ini seringkali mengalami stres dan lain sebagainya. Dan akhirnya down dan mengeluh. Nah, begitu. Kemudian jangan terlalu ambisius. Mungkin teman-teman yang masih muda, yang eh, banyak organisasi, mementingkan organisasi atau mementingkan akademik atau bahkan akademik dan organisasi ini dipegang dua-duanya, juara di akademik dan menjadi ketua di berbagai organisasi. Nah, ini seringkali dilakukan oleh teman-teman juga mungkin. Nah, tetapi jangan sampai ambisius sikapnya. Walaupun kita berkedudukan di banyak tempat, memiliki jabatan di banyak tempat, ini tetap tenang sikapnya. Jangan sampai ambisius, ingin menguasai sesuatu, bergejolak, ingin meraih segalanya. Nah, maka harus bersikap tenang, santai, walaupun berada di jabatan tertentu. Nah, harus bersikap tenang. Kemudian hadapi rasa takut kamu. Teman-teman mungkin di sini memiliki ketakutan-ketakutan ketika menghadapi kehidupan dan fase-fase selanjutnya dalam hidup kita. Ketika teman-teman lulus kuliah, nah, mungkin kuliahnya yang di luar kota, ini banyak sekali yang setelah lulus ini ternyata kok belum dapat kerja, kemudian kalau pulang ke rumah ini takut dinikahkan, ada ya di sini mungkin ya. Biasanya perempuan di sini. Kalau pulang ke rumah ini takut dinikahkan, dilamar orang, akhirnya masih stay di kota orang, di kos, dengan alasan untuk mencari kerja.
Nah, sebenarnya ini juga menjadi stres ya. Secara tidak langsung, teman-teman yang seperti ini, kebanyakan mereka itu mengalami tekanan-tekanan, stres, tidak tenang dalam hidupnya. Akhirnya mereka banyak sekali yang kerjaannya hanya ngopi, seringkali hanya ngegame, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya lupa dengan kegiatan yang utama yang harus dilakukan, yakni mencari kerja tersebut. Selain itu, rasa takut ini juga timbul akibat trauma-trauma dalam hidup kita. Nah, mungkin yang trauma karena orang tua, bisa jadi ketika kita trauma dengan orang tua, pernah dibentak, pernah dipukul, nah, kita takut sekali untuk berbicara dengan orang tua. Nah, ketika kita di rumah, kita cuma diam. Kita takut kalau menyampaikan sesuatu, ketika kita berdiskusi, nanti takut pendapat kita akan ditolak. Ini menjadi rasa takut yang selanjutnya akan menumpuk juga. Maka tugas kita adalah melawan rasa takut tersebut dengan sikap-sikap yang sesuai juga. Nah, harus belajar bagaimana menghadapi rasa ketakutan tersebut. Nah, semisal kita menghadapinya dengan eh, belajar bagaimana bersikap baik kepada orang tua, nah, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada yang trauma dengan cinta. Nah, ini juga bisa menjadi hambatan-hambatan kita ketika mencintai seseorang, menyukai seseorang, hingga akhirnya kita ada rasa takut. Nah, tadi ada yang takut mengirim surat cinta, mungkin takut ditolak atau lain sebagainya karena dulu pengalaman pernah ditolak, atau mungkin mendapat cerita temannya itu pernah ditolak dan lain sebagainya, hingga akhirnya merasakan ketakutan-ketakutan tersebut. Nah, maka tugasnya adalah melawan rasa takut tersebut dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisinya. Semisal kalau kamu memang mencintai seseorang, menyukai seseorang, ingin menikahinya, ya dengan cara yang sesuai. Semisal kenalan dengan baik, nah, komunikasi-komunikasi. Nah, kemudian kalau emang sudah seret, sudah ada chemistry, barulah sampaikan datang ke orang tuanya. Seperti itu, sebagai lelaki yang baik. Nah, seperti itu. Tapi nanti masih ada cara-cara lain yang mungkin sesuai dengan kondisi, karena setiap kondisi itu mempunyai cara-cara tersendiri. Kemudian sadari bahwa kecewa adalah bagian dari hidup. Nah, dalam hidup ini tentu saja kita tidak melulu mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar, teman-teman. Ada kalanya kita kecewa, dikecewakan oleh sesuatu, dikecewakan oleh harapan-harapan kita, dikecewakan oleh ekspektasi-ekspektasi kita. Ya, mungkin teman-teman yang cowok ini sering kali ditolak oleh cewek, akhirnya kecewa. Ya, ada di sini. Ya, mohon maaf ya, saya nggak mengingatkan di sini. Eh, tapi perlu kita sadari bahwa kecewa itu memang ada dalam hidup kita. Kecewa itu boleh kita rasakan, tetapi jangan sampai kecewa itu terus berlarut-larut kita rasakan, kita nikmati. Maka kita harus bangkit, kita sadari bahwa rasa kecewa itu teman kita dalam hidup ini. Ya udah, kecewa itu ada, kita hadapi, kita kita sikapi simptom-simptom kecewa itu, gejala-gejala kecewa itu dengan santai, dengan bijaksana, dengan memberikan sikap-sikap yang baik. Ketika seorang cewek itu menolak kita, semisal, kenapa? Nah, ditanya, kenapa kok menolak? Nah, mungkin seringkali dijawab, kamu lebih baik menjadi temanku, atau kamu terlalu baik, untuk aku, nah, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian peduli dengan diri sendiri. Kita harus peduli dengan diri kita, karena mau nggak mau kita ini adalah diri kita juga, karena kita ini adalah dua unsur, yakni fisik dan psikologik. Nah, fisik dan psikis. Nah, maka psikis dan fisik ini harus juga saling komunikasi, saling peduli. Ketika psikis kita sakit, kita stres, nah, kita juga harus memberikan respon-respon yang baik. Ketika tubuh kita sakit, kita juga harus memberikan respon-respon yang baik. Kita harus peduli pada diri kita. Nah, kemudian pahami pikiran sendiri. Banyak sekali teman-teman ini mungkin yang gejolak pikirannya ini banyak sekali. Gejolak pikirannya ini seperti api yang membara. Nah, ingin ini, ingin itu, ingin itu. Nah,
Tapi apakah keinginan itu realistis dengan kondisi teman-teman kira-kira? Nah, maka kita harus memahaminya pemikiran itu. Kita harus menyesuaikan apakah pikiran itu memang realistis untuk dilakukan, apakah tidak. Nah, maka kita harus memahaminya. Ketika pikiran itu tidak realistis, maka kita juga harus memberikan pengertian kepada pikiran kita. Kita memberikan alasan-alasan yang realistis, yang logis. Nah, sehingga pikiran kita juga harus bisa memahami alasan-alasan kita alasan-alasan kita mengapa tidak merealisasikan pikiran itu. Kemudian percaya pada diri sendiri. Teman-teman mungkin ada yang sering merasa pesimis di sini. Pesimis melakukan sesuatu, pesimis mengejar cita-cita, pesimis melakukan keinginan, atau lain sebagainya. Nah, maka tugas kita di sini adalah mempercayai diri sendiri. Ketika kita tidak mempercayai diri sendiri bahwa kita bisa melakukan sesuatu, maka kita tidak akan maju, kita tidak akan bisa melangkah lebih baik, kita tidak akan menemukan potensi kita tidak bisa mencintai diri kita, dan lain sebagainya. Dan ini dampaknya besar sekali. Maka kita harus berbicara dengan diri kita, berdialog dengan diri kita, kita percaya bahwa diri kita bisa melakukan sesuatu. Nah, sehingga hal ini tidak menimbulkan stres, frustasi, hingga akhirnya depresi dan nanti akan berakibat pada bunuh diri. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Mungkin banyak sekali yang di sini yang belum saya bisa sampaikan materi-materinya. Dan mohon maaf ini suara saya agak bindeng ya karena baru saja pilek. Jadi suara saya agak nggak jelas untuk menyampaikan, mohon maaf. Mungkin setelah ini bisa dilanjut dengan diskusi-diskusi. Teman-teman mungkin banyak yang ada yang keluhan-keluhan tertentu. Nah, kita sampaikan, kita diskusikan. Ya, demikian. Saya kembalikan kepada Mbak Halimah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herudin. Luar biasa ya teman-teman. Boleh kasih applause ya teman-teman. Oke, jadi tadi ada beberapa cara ya. Yang terakhir ada 7 cara sih, ada 7 kunci. Gimana sih cara berdamai dengan diri sendiri? Salah satunya adalah peduli dengan diri